Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bertemu kembali di mata pelajaran sosiologi. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum itu, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Dini Kumalasari, Hadir, Ibu. Danisha Dwi, Hadir, Bu. Anissa Mofiatul, Hadir, Bu. Yuyun Yulian, Hadir, Bu. Eka Fidyasti. Hadir, Ibu. Baik, semuanya berangkat. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai pembentukan kelompok sosial, yang dimana ada beberapa tujuan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian kelompok sosial. Yang kedua, menganalisis dasar-dasar pembentuk kelompok sosial. Dan yang terakhir, menyebutkan ciri dan syarat khusus terjadinya kelompok sosial. Apakah kalian sudah pernah mendengar kelompok sosial? Sudah pernah, Ibu. Baik. Sudah, Bu. Sebelumnya, saya akan memaparkan materi. Adakah yang bersedia untuk menjelaskan apa itu pengertian sosial dari kelompok sosial sesuai pemahaman kalian? Saya izin menjawab, Bu. Baik, silakan Mbak Yuyun. Kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain secara struktur untuk mencapai tujuan bersama. Betul sekali jawabannya. Terima kasih Mbak Yuyun. Selanjutnya, saya izin untuk men-share screen untuk memaparkan dan menjelaskan materi pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama akan anggotanya dalam suatu kelompok. Yang kedua, kelompok sosial terbentuk karena tumbuhnya perasaan bersama akibat interaksi yang sering terjadi di antara mereka. Yang ketiga, sejak dilahirkan, masyarakat telah memiliki dua hasrat pokok dalam dirinya, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain dan keinginan untuk menjadikan satu dengan suasana alam sekitarnya. Dan yang terakhir, pembentukan kelompok sosial merupakan salah satu usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, definisi menurut para ahli. Menurut Jono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua, Robert Camerton, yang dimana kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Yang ketiga, Harton dan Hood, kelompok sosial adalah sejumlah orang yang sama-sama memiliki kesadaran tentang keanggotaan bersama dan interaksi antara mereka. Yang selanjutnya, pembentukan kelompok sosial. Dalam pembentukan ini, kelompok sosial terbentuk suatu kelompok sosial dipicu oleh naluri manusia yang tidak bisa hidup bersama dan ingin menyatu dengan lainnya di sekitarnya. Biasanya merupakan sesuatu yang murni muncul dari keinginan sendiri. Yang kedua, faktor utama yang mempengaruhi seseorang bergabung dalam suatu kelompok sosial adalah kebijakan dan kesamaan.
Dan yang terakhir, pembentukan kelompok sosial akan diawali dengan adanya kontak sosial dan komunikasi sosial yang akan menghasilkan proses sosial dalam interaksi sosial. Dalam kontak sosial dan komunikasi sosial ini merupakan dua hal yang akan mengawali terbentuknya sebuah kelompok sosial. Melalui kontak dan komunikasi tersebut, maka seseorang akan menemukan dasar-dasar untuk membentuk suatu kelompok. Yang selanjutnya, ciri-ciri kelompok sosial. Dalam ciri-ciri kelompok sosial ini ada 4 ciri, yaitu pertama, kelompok sosial selalu terdiri atas paling sedikit 2 atau lebih, terus sedikit 2 dan terus dapat bertambah. Yang kedua, komunikasi dan interaksi yang merupakan unsur pokok suatu kelompok harus bersifat timbal balik. Yang ketiga, kelompok itu bisa sepanjang hidup atau jangka panjang, tetapi juga bisa bersifat sementara atau jangka pendek. Dan yang terakhir, kelompok dan ciri kehidupan kelompok juga dapat ditentukan di antara kehidupan binatang, seperti lebah, kera, dan sebagainya. Nah, syarat pembentukan kelompok sosial itu setiap anggota memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok sosial. Yang kedua, adanya kesamaan faktor yang dimiliki oleh anggota tersebut sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Beberapa kesamaan tersebut antara lain adalah persamaan nasib, persamaan kepentingan, persamaan tujuan, persamaan ideologi, persamaan fisik, dan lain-lain. Yang ketiga, kelompok sosial memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku tertentu. Dan yang terakhir, kelompok sosial ini memiliki sistem dan proses untuk membedakan dengan kerumunan. Nah, dari pemaparan materi tadi, apakah anak-anak sudah paham atau ada yang belum jelas? Sudah paham, Bu. Oke, kalau sudah paham. Nah, barusan saya telah memaparkan materi tentang kelompok sosial, pembentukan sosial, serta syarat dan ciri kelompok sosial. Nah, dari materi tersebut ada yang memberikan contoh kelompok sosial di masyarakat yang sesuai dengan bentuk, syarat dan ciri. Saya, Bu. Baik, Mbak Dini, silakan. Baik, kelompok PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia merupakan salah satu contoh kelompok sosial yang ada di mana dalam kelompok ini semua masyarakat tidak harus mengikuti, akan tetapi kelompok ini semua masyarakat. Mohon maaf Ibu, saya ulangi ya Bu. Kelompok PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia merupakan salah satu contoh kelompok sosial yang ada di mana dalam kelompok ini semua masyarakat tidak harus mengikuti, akan tetapi kelompok PGRI ini sangatlah penting diikuti oleh masyarakat yang menjadi tenaga pendidik atau guru, di mana mereka memiliki kesamaan, peran, dan tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan generasi bangsa. Seperti itu, Ibu. Ya, betul sekali. Terima kasih jawabannya, Mbak Dini. Apakah ada yang ingin menambahkan contoh lagi? Saya izin menambahkan, Bu. Baik, Mbak Nisa, silakan. Baik, menurut saya contoh kelompok masyarakat yang lain yaitu keluarga, yang mana faktor dari pembentukan keluarga ini yaitu faktor darah karena memiliki kesamaan darah atau keturunan, Bu. Betul sekali jawabannya, Mbak Nisa. Terima kasih. Nah, untuk lebih memahami lagi, adakah yang ingin menambahkan contoh terakhir? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Nisa. Kelompok mahasiswa Lambung yang dimana mereka ini membentuk kelompok sesuai dengan asal daerah mereka karena untuk memudahkan mereka dalam berkomunikasi selama menjalankan kuliah di kota lain, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih jawabannya Mbak Nisa. Nah, dari beberapa contoh yang telah dipaparkan oleh teman-teman kalian, ada beberapa
Pada dasarnya, pengelompokan sosial harus ada dua dasar, yaitu kedekatan dan kesamaan dalam mencapai tujuan yang sama serta adanya interaksi satu dengan yang lain. Nah, dari pembahasan materi pada pertemuan kali ini, apakah ada pertanyaan atau masih belum jelas terkait materi hari ini? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan bersama-sama materi yang telah kita bahas pada hari ini. Kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang saling berinteraksi dan memiliki kesamaan kesadaran bersama akan keanggotaannya dalam sebuah kelompok, yang dimana kelompok sosial terbentuk karena tumbuhnya perasaan bersama akibat interaksi yang sering terjadi di antara mereka. Terbentuknya kelompok sosial didasari oleh adanya ciri dan syarat yang ada. Kemudian seperti contoh yang telah dijelaskan, tentang terbentuknya kelompok sosial di masyarakat yang dimana memiliki faktor yang sama serta kepentingan untuk mendapatkan tujuan yang sama. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih atas partisipasi kalian semua pada pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.